Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik ya. Fi hadhihi lailah natakallam an madkhal ila al-fiqh al-islami. Jadi ketika saya kuliah S1, S2, S3, materinya sama ya. Misalnya materi yang saya pelajari adalah ekonomi mikro ya. Ketika S1 kita belajar ya memang secara sekilas dan tidak mendalam. S2 lanjutan dari S1, tapi ketika S3 itu kembali ya, belajar secara detail, secara mendalam. Ya. Apa yang dipelajari dari ekonomi mikro misalnya. Nah, dalam belajar fikih ya, kalian juga sudah belajar fikih dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 sampai kelas 6. Nah, tapi ya ada beberapa hal yang mungkin belum tersampaikan. Ya, maka pada malam hari ini kita akan belajar fikih dari yang paling dasar. Sebelum kalian memahami apa itu fikih, ya kita coba melihat dari yang paling dasar. Maka di sini ya, saya ngambil muqarrar yang ditulis oleh Bahjat ya. Ghamir bin Muhammad Fida Bahjat ya, tentang madkhal ilal fiqh al-islami. Jadi pengantar. Ya. Madkhal ila al-fiqh al-islami. Kita belajar fikih. Apa yang kalian ketahui tentang fikih? Madza huwal fiqh? Al-ahkam. Lughatan. Ma huwal fiqhu lughatan? Al-asas. Al-fiqh talasa, 3 definisi. Yang pertama cara bahasa. Nah, dalam bahasa Indonesia secara etimologi ya, lughatan ya, wa al-fahmu. Nanti secara epistemologi al-ilmu bil al-ahkam asyariyah al-far'iyah. Jadi secara bahasa itu al-fahmu. Nah, ulama fikih membagi kategori pengertian fikih ada 3. Secara bahasa al-fahmu, kemudian secara syar'i apa? Al-ilmu bimasailiddin. Jadi karena tadi al-fahmu pemahaman, paham berarti tidak hanya masalah yang sifatnya hukum. Nah, secara umum paham ya tentang masalah-masalah agama itu fikih ya. Allahumma alimhu at-ta'wil wa Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Faqih. Nah, jadi
ta'arif yang di sini itu dari diantaranya diambil dari doa Nabi. Allahumma faqihhu fiddin, faqih, berilah dia pemahaman tentang agama. Maka di sini al-fiqhu wa al-ilmu bimasailiddin. Ya. Yang pertama lughatan itu al-fahmu, yang kedua asy-syar'i al-ilmu bimasailiddin. Dari mana asalnya? Ya, Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil. Nah, ini secara istilah ya, secara epistemologi ya. Kalau etimologi itu secara bahasa, kalau epistemologi secara istilah apa? Ya, ala ilmu bil ahkam asyariyah al far'iyah. Nah, apa temanya apa? Temanya apa? Temanya adalah perbuatan hamba ya, yang terkait dengan hukum ya, yang terkait dengan al-ahkam asyariyah biha ya. Jadi tema fikih itu ya adalah apa? Perbuatan hamba, perbuatan kita sebagai hamba Allah. Maka dalam fikih nanti yang dibahas adalah misalnya yang pertama adalah thaharah, yang selanjutnya apa? Sholat, terus kemudian ya, zakat, puasa, haji ya itu ya, karena perbuatan kita yang terkait dengan hukum. Nah, thaharah kan ada ketentuannya ya. Ada yang kalian punya teman yang tidak beragama Islam? Ada ya. Pernah nggak ketika di toilet, mungkin toiletnya yang tidak ada yang duduk, akhirnya terpaksa harus berdiri, ketika habis buang air kecil bersuci nggak kira-kira? Enggak, biasanya enggak ya. Kalau yang non muslim biasanya ketika setelah buang air kecil itu tidak bersuci. Yang bersuci itu kita membersihkan ya. Maka pada suatu ketika ada pekerja laundry di Amerika sana. Jadi pekerja laundry ini membandingkan pakaian yang digunakan oleh muslim laki-laki dengan pakaian yang digunakan oleh non-muslim. Nah, setelah dia menelusuri, ternyata pakaian yang digunakan oleh muslim itu rata-rata tidak bau pesing, ya, tidak bau kotoran ya, di laundry tersebut. Tapi pakaian yang digunakan oleh orang-orang non-muslim, karena tadi setelah baul itu tidak membersihkan, maka bau pesingnya itu tercium. Nah, ini bukan dari saya, tapi dari mereka ini di pekerja laundry. Nah, apa fadilahnya ya? Tentu al-fadlu al-am lil ilmi asy'ari. Jadi kita sebagai pembelajar tentu untuk mengetahui mana-mana yang syar'i, mana-mana yang tidak ya. Nah, al-fadlu al-khas tentu fadilahnya untuk bi'ilmil fiqh ya. Fadluhu wa istimdaduhu. Jadi secara umum kita akan tahu syariah karena beda. Syariah dengan fikih itu beda ya. Kalau syariah itu, kalau fikih itu bagian dari syariah ya. Jadi kadang-kadang kita memahami fikih dianggap syariah. Nah, ini qala Ibnul Jauzi a'dhamu dalilin ala fadilati syai' an-nadhru ila samratihi wa man ta'ammala samratal fiqh ya alima annahu afdalul ulum ya. Jadi bahwa fikih menurut Ibnu Jauzi adalah afdalul ulum ya. Saya belum baca seterusnya apa di balik pernyataan ini ya. Nanti kita coba cari Ibnul Jauzi apa, bukunya apa kira-kira? Ibnul Qayyim al-Jauzi ya. Zadul Ma'ad punya siapa itu?
nanti kalian akses ya buku-bukunya. Lanjut Ustaz. Nah, tentu hukmu ta'alumihi ya tentu fardu ain ya. Dobitu bagaimana? Penerapannya seperti apa ya? Belajarnya fardu ain tapi penerapannya tidak semuanya fardu ain. Misalnya ya, misalnya ketika kita ada tetangga kita yang meninggal ya, maka dalam hal ya memandikan dan lain sebagainya kan itu tidak fardu ain, fardu kifayah. Tapi belajar bagaimana memandikan jenazah ya, bagaimana nanti mengkafani dan lain sebagainya itu fardu ain. Tapi karena ada yang sudah melakukan maka yang lain menjadi fardu kifayah. Jadi sudah terwakili ya. Lanjut ya. Nah, jadi fikih itu ya tidak ujuk-ujuk lahir. Ada istilah marhalatut tasyri'. Marhalatut tasyri' artinya apa? Ya, bahwa syariat yang kita jalankan hari ini ya, itu tidak datang tiba-tiba. Ya, silakan kalau ada yang mau bicara. Saya malah enak ini. Silakan kalau ada yang mau menggantikan di depan. Ya. Nah, marhalat tasyri' ya. Jadi syariat ini tidak datang tiba-tiba. Misalnya kewajiban untuk sholat itu tidak langsung datang. Ya, Nabi setelah berisra dan mi'raj baru menerima kewajiban untuk bersolat, kewajiban puasa, kewajiban haji ya, kewajiban zakat ya. Ini enggak semuanya datang tiba-tiba, tapi ada istilahnya tasyri'. Jadi disyariatkannya tadi ya, sholat, zakat, puasa, haji ini ada periodenya, tadarruj fi tasyri'. Ada marhalah tasyri' yang pertama sampai 11 Hijriah. Ini ketika Nabi SAW ini masih hidup ya, ila wafati. Kemudian marhalatul fiqh qoblal madzahib ya. Jadi ada periode fikih sebelum datangnya madzahib itu sampai 100 Hijriah. 100 Hijriah berarti ya sampai hidupnya namanya Imam Abu Hanifah. Nanti kita lihat ya. Nanti marhalatul madzahib al-fiqhiyah ya dari 100 Hijriah sampai 1300. Kemudian marhalah yang terakhir adalah al-asru al-hadir, berarti masa modern 1300 Hijriah sampai sekarang. Ya, ini marahilul fiqh. Jadi marhalah yang pertama itu tasyri' ketika Nabi masih hidup, ketika para sahabat bertanya maka in huwa illa wahyun yuha, apa yang ditanya kepada Nabi, Nabi menjawab itu menjadi tasyri', menjadi syariat. Jawabannya karena itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tentu dari bi'tsatun nabi min bi'tsatin nabi ila wafatihi. Ya. Ketika Nabi diutus mendapatkan wahyu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari sini ya maka mulai ada tasyri' ya. Maka di sini disebut dengan al-ahdu al-makki, periode Mekah. Periode Mekah ini berbeda dengan periode Madinah. Nah, di periode Mekah apa yang diajarkan Nabi? Apa syariat yang pertama diajarkan Nabi? Yang pertama adalah at-tarkis ala usuluddin.
ya. At-tarkis ala usuluddin. Jadi fokusnya adalah kepada usuluddin, fondasi agama, ya, bagaimana para umat Nabi Muhammad itu biar percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad, ya. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu semuanya memfokuskan pada usuluddin, ya. Yang kedua, qillatut tasyri'at at-tafsiliyah. Yang kedua, jadi sedikit yang sifatnya syariat yang sangat terperinci. Terperinci itu nanti kemudian ketika Nabi sudah sampai Madinah, ya. Ini periode Mekah. Nah, periode Madinah itu yang pertama istimrarul inayah bisuluddin, tetap, ya, agar iman para umat Nabi Muhammad ketika itu, sahabat dan para pengikut Nabi, ya, dijaga. Maka ayat-ayat yang turun di Madinah itu, ya, berusaha mempertahankan dari keyakinan yang sudah didapatkan oleh para sahabatnya dari Mekah, ya. Maka di situ ada Muhajirin dan Ansor, ya. Kalau Ansor berarti mereka baru kenal Islam ketika Nabi telah tiba di Madinah. Tapi kalau Muhajirin itu mereka sahabat Nabi yang memang dari Mekah sudah kenal Islam. Nah, maka di sini tasyri'ul ahkam at-tafsiliyah di sini mulai terperinci. Ketika Nabi sudah sampai Madinah, ya, hukum-hukum yang terkait dengan syariat ini terperinci. Ya, maka kewajiban sholat, ya, kewajiban menghadap kiblat, sholatnya dan lain sebagainya itu awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian ke mana? Fawalli wajhaka. Jadi perpindahan ini kan menunjukkan detail, ya. Tadinya ya cukup sholat, ya, dan di awal hanya cukup ke Baitul Maqdis, tapi ketika sudah hijrah kemudian didetailkan lagi. Nah, apa sumbernya? Tentu Al-Qur'an, ya, dan sunnah. Ibtida bisual, ya. Jadi semuanya diawali dengan pertanyaan. Para sahabat bertanya, nah, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan itu kan berarti bertanya. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi, ya, dan seterusnya. Yas'alunaka ini. Nah, maka ibtida bisual, ya, diawali dengan pertanyaan. Karena apa? Bisa babin, karena ada sebab, ya. Bertanya tentang warisan, apakah laki-laki sama dengan perempuan dan lain sebagainya dalam surah An-Nisa dan seterusnya. Nah, ini. Nah, kemudian, ya, al-ma'alim, di sini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, ya. Ketika periode Nabi sampai wafatnya itu at-tasyri' mukhtas bihadhil marhalah. Jadi pensyariatan, ya, tasyri', jadi perbuatan yang kemudian menjadi syariat itu hanya ketika Nabi hidup. Jadi tidak ada lagi, ya. Memang tadi ketika Nabi diutus sampai Nabi wafat itu berjalan proses tasyri', ya, pensyariatan, artinya beberapa yang tadinya belum ada kemudian ada. Misalnya tadi sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Itu kan tidak di awal begitu Nabi diutus kemudian sudah ada, ya, syariat bahwa kita harus haji, umat Islam harus haji dan seterusnya. Nah, at-tasyri' mukhtas bihadhil marhalah. Artinya proses tadi, ya,
proses kewajiban sholat, kewajiban berpuasa, kewajiban zakat, kewajiban haji itu ya adanya setelah Nabi diutus sampai wafatnya. Kalau setelah wafat Nabi tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang tadi, selain yang tadi yang sudah didapatkan ketika Nabi masih hidup. Nah, kan nggak ada lagi. Apa kewajibannya setelah Nabi wafat? Nggak ada ya, nggak ada. Qillatu majalil ikhtilaf. Ya, jadi ketika itu tidak ada ikhtilaf. Ya, sangat sedikit ikhtilaf karena ketika sahabat tidak paham, ya, tidak paham, maka langsung bertanya kepada Nabi. Ya, misalnya ada tiga sahabat yang diutus oleh Nabi ke Yaman. Ya, ke Yaman ada yang sholat jamak sebelum sampai Yaman, ada yang sholat jamaknya setelah sampai Yaman, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ya nanti setelah itu dua sahabat ini bertanya kepada Nabi, bagaimana ya Nabi, saya tadi kan Nabi katakan bahwa jangan sholat kecuali sudah sampai negeri Yaman, ya. Sementara saya sholat dulu karena waktunya khawatir habis, saya sholat dulu sebelum sampai Yaman. Nah yang lain itu saya sholat setelah sampai Yaman, maka sholat yang saya tinggalkan di jalan saya jamak di situ. Nah itu ditanya kepada Nabi. Nah ini contoh-contohnya. Kemudian ya at-tadarruj at-tasyri'i tadi ya, jadi tidak semuanya kewajiban zakat, kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji itu tidak semuanya ya. Ya ini yang tidur di kamar aja itu ya, lebih enak ya. Kalau tidur di sini kan keras itu. Ya. Nah ini, kemudian ketika Nabi masih hidup itu sudah melatih sahabat untuk beristihad. Tadi yang contohkan ya, jangan sholat sampai kamu sampai Yaman. Itu sahabat dua pendapat. Ada yang sholat dulu sebelum sampai Yaman, ada yang sampai Yaman baru sholat. Nah ini melatih ijtihad. Ya. Kemudian tasyri'ul alkam fi tasyri' hukmin wahid. Jadi di berapa ya? Tadarruj fi tasyri' itu tadi yas'alunaka 'anil khamr. Kan di awal apa? Qul fihi ma itsmun. Enggak, itu kan di akhir. Di akhir, ismun kabir itu baru di akhir. Yang pertama itu hunaka manafi ya. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ya, jadi di pertama dia mengatakan bahwa nah ini menunjukkan bahwa ada tadarruj ya, tidak spontan. Nabi melarang untuk minum khamr itu tidak spontan. Kemudian ada yang bertanya sahabat yang punya istri, yas'alunaka 'anil mahid. Nah, kemudian ya kan karena ada ya sahabat yang mendatangi istrinya ya ketika masih haid, maka katakan kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid ya. Maka ketika istri kalian sedang haid itu jangan dekati ya. Nah, ini contoh ini bahwa di situ ada tadarruj fi tasyri', tidak spontan. Ya, kalau sekarang berarti apa? Ya sekarang sudah yang akhir, hasil akhirnya berarti kalau kalian sudah menikah ya, istri kalian sedang haid tidak boleh digauli ya. Itu sudah final, hukum yang final. Tapi sebelumnya masih boleh, sebelumnya dulu ya, ketika Nabi hidup. Kemudian turun ayat, akhirnya di akhir kita tidak boleh. Nah ini contohnya. Lanjut Ustaz. Nah yang kedua, marhalah ma qoblal madzahib. Tadi kan yang pertama marhalatu tasyri'. Marhalatu tasyri' itu zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang marhalah ma qoblal madzahib, ini asru tabi'in, asru sahabah, asru tabi'in. Ya. Asru tabi'in min masadir fiqh hadhil marhalah ya. Ada yang namanya musnad ya, musnadah, ghairu musnidah ya.
Artinya ada yang sandarannya nanti sampai ya, sampai kepada Nabi ya, musnad ya. Maka di sini ada musannif Abdur Razak ya. Terus musannif Ibnu Abi Syaibah. Kemudian ada yang ghairu musannif ya, ghairu musnad ya. Ya. Kutubul Fiqh Al-Muqarran. Jadi kalau ini disandarkan, pengarangnya jelas. Pengarangnya siapa? Jelas, yaitu Ibnu Abi Syaibah. Kemudian siapa lagi? Abdur Razak ya. Kalau yang Muqarran dia tidak satu utuh dari satu ulama, tapi dia kumpulan dari beberapa ulama. Nah, dalam hal ada fatwa ya, alladzina hafizat anhum al-fatawa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada 130 nafsan, ada sejumlah 130 sahabat ya yang sering memberi fatwa. Di sini ada kategori al-mukatsirun ya, al-mutawassitun dan al-muqillun. Al-mukatsirun ya, yumkin an yajma' min fatwa kulli wahid minhum sifr dokham, jadi jumlah banyak. Jadi beberapa sahabat yang memang hidup dekat dengan Rasul, misalnya Umar, Ali, ya, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan, sering ditanya dan pertanyaan sering dialamatkan kepada beberapa sahabat ini, karena sahabat ini dianggap ya, bukan dianggap ya, memang sahabat ini ya dekat dengan Nabi, kemudian ilmu tentu lebih dari yang lain ya, karena musahabahnya dengan Nabi ya. Al-mukatsirun ini diantaranya ya Umar, al-mutawassitun ya. Kalau al-mukatsirun ini ada 7 orang, al-mutawassitun ada 13, Abu Bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Ibnu Zubair, Abu Musa, Jabir, Muadz ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman. Nah, kenapa kok misalnya kenapa menjadi pertanyaan kenapa Abu Bakar lebih sedikit daripada Umar ya? Karena keilmuannya beda. Abu Bakar ya, itu ilmu yang dikuasai oleh beliau diantaranya adalah ilmu nasab. Jadi kalau profesornya ilmu nasab ya, kalau sekarang dikatakan profesornya ilmu nasab adalah Abu Bakar ya. Nasab di beberapa suku di Jazirah Arab beliau tahu semuanya. Nah ini maka di sini tidak sebanyak misalnya Umar. Umar kan banyak hal yang diketahui. Ali ya pintunya ilmu ya. Kemudian al-muqillun ya, ada sahabat yang dan tabiin yang tidak sebanyak yang sebelumnya. Itu ada Abu Darda ya, Hasan Husain, Ubay bin Ka'ab ya, Abu Ayyub, Asma, Zaid bin Arqam, Buraidah ya, dan seterusnya ya. Ini al-fiqhu wal ilmu intasyara fil ummah an ashab Ibnu Mas'ud wa ashab Zaid bin Thabit wa ashab Abdullah bin Umar wa ashab Abdullah bin Abbas ya. Jadi fikih dan ilmu itu menyebar dari para sahabat, diantaranya adalah Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar, ashab bin Abdullah bin Ibn Abbas ya. Maka dari ulama tadi Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, maka melahirkan apa yang disebut dengan madrasah ya, kelompok Mekah, madrasah Mekah, al-madaris al-fiqhiyah li sahabah. Maka ada Madinah siapa pendirinya?
Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah Abdullah ibnu Umar. Jadi ketika bicara fikih ya, setelah wafatnya Nabi ya, dari mana ya asalnya, artinya sumbernya yang paling banyak adalah dari pendirinya adalah Zaid bin Thabit dan Abdullah ibnu Umar. Nah ini banyak ini. Maka misalnya bicara soal wakaf ya, soal wakaf kan hadis yang direwatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Nah ini juga ya. Kemudian Mekah, ada madrasah Mekah, pentolannya siapa? Ya, jagoannya siapa di sini? Ibnu Abbas ya. Mekah ini ya. Ini jagoan ilmu, bukan jagoan ngantuk ya. Jagoan ilmu ya. Maka ya doa tadi Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil, itu doa Nabi ketika Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas itu lahir. Maka Mekah ini yang digawangi oleh Abdullah ibnu Abbas, maka pandangannya menggantungkan kepada takwil diantaranya. Tidak seperti Madinah yang tekstual. Kalau Abdullah ibnu Abbas lebih kontekstual, mentakwil ya. Kemudian Ibnu Mas'ud di Irak ya. Ibnu Mas'ud di Irak, nanti lahirlah apa ulama yang disebut dengan Abu Hanifah. Lanjut Ustaz. Nah ini. Nah, kemudian ini para sahabat ya. Fikih para sahabat ini tokoh-tokohnya sudah diketahui, ada 4 ya, Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud ya. Kemudian di Madinah, di Masrat Tabi'in ya, itu ada al-fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih. Ada Salim, ini rata-rata perawi hadis. Nanti kalau kalian belajar hadis, nama-nama Salim, Nafi, Az-Zuhri ya, ini perawi hadis. Tadi pagi atau kemarin nih tahrij hadis. Nah, ya nama-nama ini harusnya populer ini, Salim, Nafi, Az-Zuhri ya. Nah, kemudian di Mekah siapa setelah Ibnu Abbas? Ada Atha, ada Tawus, ada Mujahid, ada Ikrimah. Di Basrah ya, ada Hasan al-Basri, kemudian Ibnu Sirin, Abu Qolabah, dan Qatadah ya. Di Kufah siapa? Kufah berarti di mana? Kufah di mana? Itu ada Iklimah dengan muridnya adalah Ibrahim, Masruq ya, kemudian Ubaidah, Syureh al-Qadi. Nah ini. Jadi dari sana kita coba telusuri. Coba lanjut Ustaz. Nah, kemudian setelah tabi'in tadi, lahirlah ulama pendiri madhab. Siapa? Abu Hanifah. Lahir tahun berapa? 80 Hijriah. Wafat 100. Berarti berapa umurnya? Terus 150 ya. Oke, ini yang pertama. Jadi Abu Hanifah ini lahir di mana? Irak ya. Jadi maka mazhab yang dibawa oleh Abu Hanifah ya lebih menerima takwil. Ya. Takwil, tidak hanya melulu dari Quran dan hadis ya. Kemudian Imam Malik ini di Madinah ya. Imam Malik itu lahir 93, wafat 179. Imam Malik berarti pernah ketemu, artinya kalaupun ini pernah ketemu dengan Abu Hanifah. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i ini juga harusnya pernah ketemu dengan Imam Malik ya.
Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang terakhir Imam Ahmad. Nah, Imam Syafi'i di mana? Di Irak, ya. Pernah di Madinah, Irak, kemudian terakhir di Mesir. Ya. Siapa yang sudah pernah ke makamnya Imam Syafi'i? Al-Akh siapa? Haki. Ada gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Baqi, ya. Syakautu ila waqi'in fa arsyadani fa akhbarani wa nurullahi, ya, maktub di makamnya itu. Bukan makom tapi makam. Ya, makom itu tempat berdiri, ya. Kalau makam ya makbaroh, ya. Jadi ini Syafi'i terakhir di mana? Mesir, ya. Maka ada qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu di mana? Irak. Ketika beliau di Irak, maka perkataannya adalah qaul qadim. Ketika di Mesir, qaul jadid. Nah, sekarang lihat, ya. Al-Madaris al-Fiqhiyah li sahabah wa imtidaduhu. Jadi ini madrasah fikih yang kemudian menyebar, ya, menyebar. Coba lihat Madinah. Tadi saya katakan Madinah siapa? Said bin Zabid dengan Ibnu Umar. Kemudian ke siapa? Nafi, ini perawi hadis, ya. Salim juga perawi hadis. Kemudian ke murid-muridnya ada Zuhri, ada Malik, ya. Imam Malik ini, ya. Imam Malik, kemudian Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Ini belajarnya dari mana? Ini dari Madinah, ya. Jadi sumbernya dari Madinah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Kemudian yang dari Mekah, ya, Ibnu Abbas, Amr bin Dinar, ya. Ini muridnya berarti Sofyan bin Uyainah, ya. Kemudian Ahmad bin Hambal juga belajar ke sini, ya. Kemudian Imam Syafi'i juga belajar ke sini. Nah, Az-Zuhri, Imam Al-Zuhri, ini Az-Zuhri, ini apa? Temannya dari Muhammad bin Hasan, ya, Abu Hanifah, mazhabnya Abu Hanifah, ya. Jadi Zuhri ini berhubungan juga dengan sini, dari Madinah dengan Irak, ya. Di Irak siapa tadi? Ibnu Mas'ud, kepada muridnya siapa? Al-Qamah, ya, kemudian Ibrahim, Hamad, kemudian Abu Hanifah. Nah, ini persebarannya seperti ini, ya. Coba lihat lagi, lanjut Ustaz. Nah, jadi sebenarnya madhab itu tidak hanya 4, ya. Madhab itu banyak sekali, ya. Tapi tidak semuanya bertahan hingga sekarang. Nah, madhab yang hanya bertahan sampai kepada muridnya namanya al-madhab al-mundaris. Jadi habis hanya sampai kepada muridnya, tidak sampai sekarang. Ini al-madhab al-mundaris, al-mundarisah, ya, al-madhahib. Siapa saja para sesepuhnya? Di situ ada Hasan al-Basri, ya, Hasan Basri, kemudian Auza'i, Sofyan bin Uyainah, Abu Thawr, Sofyan ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawiyah, Ibnu Jarir at-Tabari. Tabari kan bukunya masih kita dapatkan, ya, tafsir at-Tabari, ya. Tapi kalau madhabnya itu tidak sampai, namanya madhab al-mundaris, madhab yang hanya sampai kepada muridnya. Jadi madhab itu bukan hanya 4, puluhan, ya. Madhab itu puluhan. Ada yang mengatakan ratusan, ya. Tapi yang hanya sampai kepada muridnya itu namanya al-madhab al-mundaris. Nah, al-madhab al-mundaris tentunya tidak terkenal sampai sekarang karena hanya sampai muridnya. Nah, maka sekarang madhab yang sampai sekarang siapa? Ya, pendirinya diantaranya Abu Hanifah.
Abu Hanifah ya. Nama aslinya siapa? Nu'man bin Thabit ya. Ada yang nasabnya, ada yang bilang dia itu Farisi, ada yang bilang dia Arabi. Farisi berarti Persia, Iran sekarang ya. Ya, jadi Iran Irak ketika itu ya tidak ada batas teritori. Jadi Farisi, ada yang bilang dia Farisi, ada yang bilang dia Arabi ya. Tapi hidupnya di wilayah Irak lah ketika itu. Irak bisa jadi ketika itu meliputi Iran. Ya. Karena waktu itu tidak ada batas teritori ya. Tapi kalau yang Persia berarti wilayahnya daerah Iran ya, Persia. Tapi dia lahir di daerah Irak ya. Jadi 1080 sampai 150. Ro'a Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa ini? Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Ya, kalau yang Malik bin Anas itu madhab ya. Kalau Anas bin Malik ini adalah rawil hadis. Ya, dia Anas bin Malik artinya ya Abu Hanifah ini ya berjumpa dengan Anas bin Malik ya. Berjumpa dengan sahabat ini berarti. Kemudian bagaimana ibadahnya ya? Ibadahnya Abu Hanifah qara'al Qur'an kulluhu fi raq'ah. Jadi ketika sholat Imam Abu Hanifah itu membaca Quran seluruhnya dalam satu rakaat. Satu juz. Bukan satu juz, satu Quran 30 juz dalam satu rakaat. Ya. Ini Abu Hanifah qara'al Quran kulluh ya. Qara'al Quran kullahu fi raq'ah. Membaca Quran 30 juz dalam satu rakaat. Bagaimana luar biasanya ya. Karena Abu Hanifah yusammal watat likathrati sholatihi. Jadi Abu Hanifah ini kan seorang ulama yang juga sebagai pengusaha. Ya. Tapi sholatnya luar biasa dan tadi ada yang mengatakan bahwa qara'al Quran kulluhu ya, kullahu fi raq'ah. Ya ini qala rajulun Abi Hanifah ittaqillaha fan. Ya ini fantafid wasfar watruk wa qala jazakallahu khairan ma ahwajan nas kulla waqtin ila man yaqulu lahum mithla hadza. Jadi orang yang sangat bertakwa. Bagaimana keilmuan dan kemahirannya ya? Ya. Hal ra'aita Abu Hanifah? Na'am ya. Qila li Malik ya. Ada yang bertanya kepada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ya. Qala na'am ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi. Ya ini saking luar biasanya ketika ada masalah yang disodorkan ke Imam Abu Hanifah, maka dia akan menjelaskan dalil-dalilnya dengan hujah-hujah yang luar biasa ya. Qala Ibnul Mubarak ya, Abu Hanifah afqahun nas wa qala Syafi'i an-nas fil fiqhi ayal ala Abi Hanifah. Jadi orang semuanya akan tenggelam ya kalau sudah ada Abu Hanifah. Nah, yang kedua ya. Nah, di sini ya ada beberapa periode. Ya, periodenya Imam atau madhab Abu Hanifah, Imam madhabul Hanafiyah. Ya, yang pertama Daurun Nusyu' wa Takwin, pendirian ya. Tentu di situ ada Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Zafar bin Hudail, Hasan bin Ziyad. Ini para sahabatnya, murid-muridnya ya, Abu Yusuf. Abu Yusuf ini hidup di masa Harun ar-Rasyid yang menulis buku namanya Al-Kharraj, Kitabul Kharraj. Kitabul Kharraj ini ditulis oleh Abu Yusuf karena Harun ar-Rasyid
minta kepada Abu Yusuf untuk menulis tentang kharaj, perpajakan ya. Perpajakan itu sudah ditulis oleh Abu Yusuf. Nah ini yang pertama diantaranya. Setelah itu ada Yahya bin Adam ya dan lain-lain itu nulis juga tentang Kitabul Kharaj dari perspektif lain. Tapi kalau Abu Yusuf nulisnya dari pertanyaan yang dilontarkan oleh siapa, Harun ar-Rasyid. Kemudian ya Daurut Tawassu' wa Numu wal Intishar ya. Dari tahun berapa? 204 sampai 710 Hijriah. Nah, murid-muridnya siapa saja? Ada Tohawi, Sarokhsi. Sarokhsi kitabnya apa ini? Al-Mabsut ya. Jadi saya nggak tahu ada nggak Ustaz Kitabul Mabsut yang di perpustakaan kita. Nah ini kitab-kitabnya ya, Ummahatul Kitab Al-Mabsut ini ya. Ini Al-Mabsut, ini Sarokhsi. Kemudian At-Tohawi namanya Mukhtasar At-Tohawi. Al-Kasani namanya Bada'i' Sona'i' ya. Al-Karakhi Mukhtasar Al-Karakhi. Al-Kuduri ya, Mukhtasar Kuduri. Al-Mirghonaini ya, Bidayatul Mubtadi ya. Kemudian siapa ini? Dari dekat malah ini. An-Nasfi, Kanzud Daqaiq, Ibnu Nujaim, Al-Bahrur Ra'iq, Raddul Mukhtar yang terakhir. Ini buku-bukunya ya. Buku-bukunya mazhab Imam Abu Hanifah. Termasuk tadi Abu Yusuf namanya Kitabul Kharaj ya. Dengan Abu Ubaidillah namanya Kitabul Amwal, itu juga mazhabnya konon mazhab Abu Hanifah. Nah kemudian Tawassu' wan Numu wal Intishar ya. Kemudian Darul Istiqrar. Darul Istiqrar itu baru Ibnu Nujaim, Al-Bahrur Ra'iq, kemudian Ibnu Abidin, Raddul Mukhtar. Jadi kalau kalian mendapati buku-buku tadi itu madhabnya apa? Imam Abu Hanifah ya. Kemudian Imam Malik. Imam Malik lahir di mana? Madinah ya. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi ya. Ada yang bilang dari Kohton ya. Lahir 93, wafat 179 ya. Ya ini juga luar biasa. Coba Al-Ibadah ya. Lau syi'ta an umli alwahi min qauli Malik la adri la fa'altu ya. Ma ra'aitu ahadan ahabbu wala atam aklan min Malik wala asyadu taqwa. Nah ini luar biasanya ya. Lanjut. Idza dzikral ulama fa Malikun najm ya. Ini kata Imam Syafi'i, kalau disebut ulama maka Imam Malik adalah bintangnya. Daurun Nusyu ya. Ini pendirian sampai 282 Hijriah. Apa saja bukunya? Imam Malik namanya bukunya apa? Al-Muwatta ya. Kemudian apa? Ada Al-Mudawwanah ya. Ibnul Qasim dan seterusnya. Kemudian ada Ar-Risalah. Ar-Risalah ini Imam Syafi'i juga nulis Ar-Risalah, tapi Ibnu Abi Zaid, Al-Qadhi Abdul Wahab, At-Talqin ya. Ibnu Abdul Bar bukunya apa? Al-Kafi. Al-Baji bukunya apa? Al-Muntaqa. Ibnu Rushd apa? Al-Muqaddimat Al-Mumahhadat ya. Al-Qadiyat, Al-Mustanbitah. Ibnul Hajib, Jami'ul Ummahat. Al-Qarafi, Dzukhairah ya. Nah, Qarafi ini mazhabnya Imam Malik. Khalil Al-Mukhtasar ya. Al-Khitab Mawahibul Jalil. Dardir Syarhul Kabir. Terus yang terakhir Al-Hasyah punya siapa ini? Ad-Dasuki. Nah, mazhabnya ya jelas ya. Kemudian Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150, wafat tahun 204. Nah, coba lihat. Asy-Syafi'i afdal ahli zamanihi. Imam Syafi'i adalah orang terbaik pada zamannya ya.
Lanjut Ustaz. Nah ini Daurun Taksis, masa pendirian. Maka Imam Syafi'i bukunya apa? Ada enggak ini bukunya ini? Kemudian Al-Buwaiti, Ar-Rabi Al-Muradi, Al-Mukhtasar ya bukunya. Al-Muzani juga Al-Mukhtasar, Ibnu Sirij ya, Al-Kabir, Asyashi. Terus Al-Qafal, As-Saghir, Al-Marwazi. Al-Marwazi, Tariqatul Khurasanai, Tariqatul Iraqain ya. Jadi ada yang jalur Khurasan ini dari siapa? Qafal. Jalur Irak itu dari siapa? Siapa itu? Firo ini ya. Kemudian Al-Mawardi. Mawardi kitabnya apa? Ahkam As-Sultaniyah, Adabud Dunya Waddin ya, Al-Mawardi ya. Mawardi, kemudian Al-Juwaini, As-Sayrozi, Al-Ghazali, Ar-Rafi'i, kemudian ada Al-Hawi ya. Al-Hawi karya siapa? Di antaranya Al-Mawardi ya. Nihayatul Matlab, Sayrozi. Kemudian punya Imam Al-Ghazali apa bukunya? Al-Muharrar, Al-Wasit Al-Wasit fil Aqidah di antaranya. Al-Wasit, Kitabul Wasit juga ada fikih, ada akidah, itu Al-Wasit. Kemudian siapa yang terakhir? Imam Ahmad bin, lahir tahun berapa? 164, wafat 24 1 Hijriah. Terus lanjut, taksisnya kitabnya apa? Ahmad bin Hambal, lam yaktub madhabuhu, dia tidak menulis ya. Tapi ada buku namanya Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dia tidak mengkhususkan bahwa itu untuk madhabnya, tapi Musnad Ibnu Hambal ya. Jadi buku hadis, lebih kepada hadis ya. Para sahabatnya Abu Dawud ya, Al-Qusay, kemudian Al-Khalal, Al-Jami', Ghulamul Halal ya. Nah ini buku-bukunya, Al-Mukhtasar, Zadul Musafir, Tahdhibul Ajwibah. Nah ini buku-bukunya. Al-Muqni, Al-Muharrar, Al-Furu', Al-Insaf, Al-Iqna, Al-Muntaha, Ghayatul Muntaha, Kasyaful Quna ya. Dan seterusnya. Ini ada daururnya, Tahrir wan Tangkih. Jadi masa pembebasan ya. Kemudian masa istiqrar, masa sustainable-nya, keberlanjutannya ya. Lanjut Ustaz. Jam berapa ini? Lanjut. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Silakan. Nanti lanjut lagi biar selingan dulu. Man arada soal. Ya, tafadhal man yurid an yas'al awalan. Naam, man zamiluna? Ya, tafadhal. Mikrofon mawjud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lindung Kaulan Sajidah, Sidukun Berbes, Jalasku Misana Asajisdi. Ini masalah Asajisdi. Assalamualaikum ya Ustazi. Man ahsan al-imam fil a'immah al-arba'ah wa ahsan afdalu madhab hatta al-'am. Syukran ya Ustazi. Man ahsanul a'immah wa afdaluhum. Man ahsanul a'immah wa afdaluhum. Hakada.
Jadi kalau imam yang madhabnya bertahan hingga sekarang ya the best daripada imam-imam yang tadi madhabnya yang mundaris ya. Yang mundaris artinya yang hanya sampai kepada muridnya ya. Ada sebagian yang bukunya masih bisa diakses, ada yang tidak. Nah, bagaimana dengan siapa yang terbaik ya? Ya semuanya terbaik. Karena persebarannya beda-beda. Misalnya di Indonesia ya, masyarakatnya menyatakan menganut madhab Imam Syafi'i ya. Di Malaysia menganut madhab Imam Syafi'i, tapi tidak sepenuhnya Imam Syafi'i. Ketika taraweh katanya menganut madhab Imam Syafi'i, ketika apa ternyata tidak ya, karena ada madhab-madhab yang lain yang bisa diambil manfaatnya, tidak tasahul, tidak mempermudah, tapi untuk lebih memudahkan dalam muamalah. Misalnya dalam transaksi jual beli, kalau kita menggunakan madhab Imam Syafi'i kita susah. Kalau mau beli kita harus akad, harus melafalkan sigoh. Saya beli kerupuk ini dengan harga Rp500 dibayar tunai. Nah, maka yang nerima dan yang ini harus sama-sama. Ya, kalau penjual saya terima uangnya sebesar Rp500 dan saya berikan kerupuknya. Nah, itu misalnya ya, madhab Imam Syafi'i. Kalau dalam muamalah itu dia sangat hati-hati. Maka dalam transaksi muamalah, nanti kita lanjutkan besok ya, terutama dengan fatwa yang dilakukan oleh para ulama sekarang di beberapa negara, terutama terkait dengan keuangan ya, tidak banyak merujuk pada madhab Imam Syafi'i karena sangat rigid, sangat kaku ya. Kalau kita mengikuti madhab Imam Syafi'i dalam soal muamalah akan terbelenggu misalnya. Nah, soal wakaf misalnya, soal wakaf kita lebih suka dengan pendapatnya Imam Malik ataupun Abu Hanifah yang menyatakan diantaranya adalah bahwa wakaf itu tidak selamanya abadi, tapi boleh temporer dan lain seterusnya ya. Jadi kalau ditanya siapa yang paling baik di antara 4 madhab ini ya semuanya bagus, terbaik. Karena madhabnya menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Misalnya madhab Maliki di mana menyebar? Di Maroko, Aljazair, berapa negara Afrika Utara. Imam Syafi'i di mana? Di Asia. Ya, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia itu Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam hal muamalah tidak lagi menggunakan Imam Syafi'i tapi mazhab yang lain. Ya, kalau ditanya itu, ya, semuanya terbaik ya pada zamannya dan buktinya apa? Ya, buktinya pendapat mereka, buku mereka diteruskan oleh murid-muridnya sehingga kita bisa mempelajari pendapat para imam mazhab ini ya. Yang imam mazhab yang mundaris itu yang kita tidak bisa mengakses kecuali misalnya tadi ada At-Tabari, kan ada tafsir At-Tabari itu tafsirnya, tapi soal madhabnya itu tidak tercantum secara sharih di tafsirnya tentunya. Itu ya. Maujud al-akhar. Ya, tafadhal man Sulaiman Wahyu. Ya, Sulaiman awalan. Aina mikrofon? Ya, arif nafsaka sama soal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Fi zaman fi ayyi zaman yajibu al qabla aw ba'da madhab al-arba'a. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, madhab al-mundaris, pokoknya ketika tadi kan lahirnya madzhab itu setelah ya sekitar 100 tahun Hijriah. Pada sekitar setelah tahun ke-100, artinya abad kedua Hijriah. Nah, itu muncul banyak madhab, tapi tidak semua madhab itu berlangsung sampai sekarang. Nah, maka yang madhab yang hanya berlangsung dan diwariskan hanya kepada muridnya dan muridnya tidak mewariskan lagi kepada murid-muridnya, itu namanya madhab mundaris. Ya, mundaris. Jadi yang terputus, dia madhabnya hanya diikuti oleh muridnya. Muridnya tidak bisa menyebarkan lagi kepada murid-muridnya. Namanya madhab mundaris. Siapa saja tadi di antaranya. Kalau kita belajar itu masih banyak lagi. Itu bisa menjadi disertasi. Ya, karya ilmiah untuk S3. Al-Madzahib Al-Mundarisah. Ya. Jadi makanya sebenarnya ada Zaidiyah ya. Kalau ini kan yang dari Sunni ya. Sunni ini ada 4 madhab ya. Kalau di Syiah ada Zaidiyah yang sampai sekarang diantaranya Zaidiyah, Imamiyah ya. Imamiyah itu juga sampai sekarang. Al-Imam Itsna Atsar ya. Yang 12 itu Zaidiyah dan Imam Itsna Atsar yang 12 itu yang Syiah masih juga sampai sekarang. Tapi kalau di Sunni ini hanya ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian ada Ahmad bin Hanbal, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Itu ya jawaban saya. Ya, saya lanjutkan ya. Kenapa kita belajar madhab ya? Mahalul ittifaq fi mas'alati tamadhub. Jadi ada titik temu soal bermadhab ya. Soal bermadhabnya apa? Titik temunya apa? Yang pertama adalah dhammut ta'assub. Kita tidak boleh ya, ta'assub yang buta, taklid buta ya. Dhammut ta'assub. Jadi tidak boleh bermadhab boleh, tapi ta'assub tidak boleh ya. Yang lain tidak ada, misalnya saya bermadhab Syafi'i ya, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik itu no gitu, tidak boleh, itu dhammut ta'assub. Yang kedua, qabul wujudil madzahib al-fiqhiyah al-bara'ah wa al-arba'ah wa adamu da'wah ila ilghaiha wa tarki kutubiha. Jadi kita harus mengakui bahwa 4 madzhab ini ada. Dan kita tidak boleh mengkampanyekan bahwa 4 madzhab ini tidak ada. Ya, kan jelas fikih buku-bukunya ada, ya. Dari 4 madzhab ini kan ada, murid-muridnya buku-bukunya ada. Yang selanjutnya idza balagha radbatul ijtihad, kalau kita bermadhab tapi sampai kepada derajat ijtihad dan berselisih dengan pendapat imam madhab kita ya, lirujhani ghairihi faqad ahsan, maka boleh. Misalnya kita bermadhab ya, mengaku bermadhab, kemudian kita dalam perjalanannya kita sudah sampai kepada mardapatul ijtihad, mujtahid, kita sudah sampai derajat mujtahid, maka ketika kita berselisih dengan imam madhab kita itu boleh. Ya, ini yang perlu diketahui oleh kalian. Jadi tidak harus ta'assub buta ya. Qabulut tamadhub ya, bimakna takharruj ala madrasatin fiqhiyah usuliyah mal inayah bidalil wa talabi rajih. Jadi kita bermadhab boleh, tapi mana yang lebih masuk akal secara dalil ya, dalil yang bersumber dari Quran Sunnah maupun qiyas ijma, kita telisik mana yang lebih masuk akal tadi. Makanya
ketika kita bicara soal transaksi muamalah ya, transaksi yang berkaitan dengan keuangan ya, kalau kita menggunakan madhab Imam Syafi'i agak terbelenggu ya, maka kita melihat madhab yang lain seperti apa ya, kita harus lihat. Nah, bagaimana sikap kita terhadap bermadhab ya? Ada yang mewajibkan, ada yang membolehkan, ada yang melarang ya. Yang membolehkan itu pendapat banyak ulama ya. Kalau yang mewajibkan ini hanya sebagian. Contohnya siapa? Syekh Amin Asyangkiti ya. Jadi Syekh Amin Asyangkiti, Santineketan ya, Santineketan itu Asyangkiti. Ini mewajibkan ya, mutaakhir al-usuliyin ma jamil madzahib mutabbikuna kulluhum ala wujubihi. Jadi menurut As-Santiki, Al-Amin As-Santiki, wajib bagi kita untuk menerapkan, menjalankan seluruh madhab. Nah, kemudian yang kedua, ulama yang kedua, kelompok yang kedua yang membolehkan ya, di antaranya adalah qadhiyat ya, waqa'a ijma' al-muslimin ala atba'ihim wa durusi madhahibihim ya, wa darsi madhahibihim. Jadi boleh ya. Yang terakhir melarang, ini diantaranya Ibnu Hazm ya, fal ya'lam man akhadha bijami'i qawli Abi Hanifah, bijami'i qawli Malik, bijami'i qawli Asy-Syafi'i, bijami'i qawli Ahmad bin Hanbal, mimman yatamakkan minan nadhar annahu qad khalafa ijma'il ummah. Nah, ini menurut Ibnu Hazm tidak boleh. Jadi ittijah man'u at-tamadhub. Jadi bermadhab dengan mengambil seluruhnya tidak boleh kalau menurut Imam Ibnu Hazm, kalau Ibnu Hazm. Nah, bagaimana dengan perkembangan fikih di era modern ya, maka banyak percetakan terkait dengan buku-buku fikih. Kemudian ada majma ya, perkumpulan, misalnya baitu yang majma buhus. Kemudian di Kuwait juga ada majma buhus ya, terkait dengan masalah-masalah fikih ya. Munadzamah Ta'awun Al-Islami, Rabithah Al-Alam Islami, Matbu'ah Al-Mausu'ah Al-Kuwatiyah ya, seperti elektronik ya, Jami'ul Fiqh ya, dan seterusnya ya. Ini masa modern. Nah, bagaimana dengan madrasah-madrasah tadi? Madrasah-madrasah tadi ya, dengan kaitannya dengan fikih. Yang pertama ahlul hadis. Ahlul hadis ya. Ahlul hadis tentu ya, quwwatul inayah bil hadis wal athar. Jadi ada berapa tadi kan ulama terbagi menjadi berapa bagian itu ya. Ada yang Madinah, ada yang Mekah, ada yang Irak, ada yang Kufah, ada Basrah ya. Nah, ini maka ada melahirkan banyak hal. Yang Madinah melahirkan ahlul hadis, yang Irak melahirkan ar-Ra'yi ya. Kemudian yang tadi madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal melahirkan Dohiriyah ya. Kemudian ada madrasah akliyah. Jadi dari 4 madhab ini ada terbagi lagi ahlul hadis, ahlul Ra'yi. Ahlul hadis biasanya dari siapa? Murid-muridnya Imam Malik ya. Ahlul Ra'yi dari siapa? Murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Dzahiriyah dari mana? Ya, murid-muridnya Abu Hanifah ya, diantaranya ya. Madrasah Al-Aqliyah dari mana? Ya, kalau madrasah ini jadi tentang fikih bagaimana? Ya, pandangannya. Ahlul hadis tentu dia fokus pada hadis dan atharu sahabah, athar ya. Hadis dan athar ya, dari berarti hadis ala inaya bil qiyas fi darajah atsaniyah.
Takdimul hadis alal qiyas ya. Ini hadis alul hadis. Bagaimana dengan ahlu roi ketika mengambil istinbat itu dari hukum? Ala inayah bil hadis aqall min ahlil hadis. Wal inayah bil qiyas qawiyah. Jadi kalau ahlul roi ya dia bersandar lebih banyak kepada qiyas. Kalau ahlul hadis lebih bersandar kepada hadis ya. Kalau adzahiriyah siapa? Bersandar kepada qasara alainaya bidzahir annas ya. Dzahiriyah itu lebih kepada tekstual, teksnya, pada teks Al-Qur'an ya. Kemudian al-madrasah al-aqliyah bagaimana? Ihmal ahadis al-ahad wa taklil min makanatiha wa thubutiha. Kemudian al-inayah bin nadhr al-maslahi. Jadi kalau yang ahlu madrasah akliyah ini lebih nanti ya pertimbangan maslahah. Ini karena maslahah tapi tidak menafikan dari sumbernya yang Quran dan hadis. Nah tadi ahlu hadis, kemudian ahlu Ra'yi, adzahiriyah, madrasah akliyah ya. Ini yang berkembang hingga sekarang. Tentu negara-negaranya berbeda-beda ya. Ahlul hadis misalnya bagaimana? Ya tidak menerima khabarul wahid ya. Dia lebih kepada khabar wahid bagaimana posisinya, diterima enggak ya, dan seterusnya ya. Nah, kenapa ulama berbeda-beda pendapat? Misalnya tadi, kenapa kok imamnya ada 4 ya? Ya, ketika masa sahabat itu kan tidak ada perbedaan. Tapi ketika masa setelah sahabat, tabi'in dan tabi'in maka ada perbedaan. Kenapa mereka berikhtilaf fi tsubutid dalil wal istidlal bihi? Kenapa mereka berbeda pendapat ya? Yang pertama, kemungkinan tidak sampainya dalil ya. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ada mutsubuti dalil indal alim ya. Jadi dia ulama tapi ada dalil itu tidak diyakininya, maka diambil dari sisi lain. Adamu hujjatid dalil indal alim ya. Kemudian al-khilaf fi dalalatid dalil wa fahmuhu ya. Kalau fahamannya bagaimana nanti mayoradu dalil min awarid ad-dila, tidak cukup untuk pembuktian ya. Khilaf fi dalalatil alfad. Jadi alfadnya berbeda, maka berbeda pendapat. Al-khilaf fi tahqiqil manad dan seterusnya ya. Al-mauqif minhu bagaimana sikap kita ya. Adamu ja'li sababan lin nafrah wat tanazu. Maka kalau kita berbeda pendapat tidak boleh untuk saling tengkar. Yang kedua apa? Udhrul makhalif fi masail ijtihad, tidak boleh karena ada itu kita tidak melakukan ijtihad ya. Adamu tanabbu'i arkhas, kita tidak adanya rukhsah ya, harus kita pelajari semuanya. Al-musib wahid ya. Al-musib wahid artinya apa? Jadi banyak pendapat tentu yang benar ada ya. Tidak semuanya salah, tidak semuanya benar ya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Silakan ditanya kembali. Nanti panitia yang tadi bertanya dicatat ya. Yang tadi siapa tadi? Lindung, yang kedua siapa? Sulaiman ya. Ada yang bertanya lagi? Fadol. Empat mazhab ini kan ada yang 4 mazhab ini untuk rujukan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ridho Pasha, jitu min Bogor, jalastu fi fasli sadis B. Mohon Ustaz, berikan asal ini ridbatil ijtihad. Kaifa na'rif anna nahnu fi ridbatil ijtihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qablahu sawarifu nafsi ismi'al Rafael jitu bimana sobo jalastu fi fasli as-sadis B. Sebelumnya bertanya Ustaz, ini mungkin sedikit membahas tentang hukum ya Ustaz. Kita masuk kepada hukum karena mungkin sebentar lagi banyak kita bismillah sebentar lagi lulus dan banyak masyarakat ya Ustaz ya. Jadi pertanyaannya, apa sebenarnya hukum kredit, kemudian maksudnya yang berkaitan dengan kredit, riba, utang dan sebagainya, supaya mungkin biar kita itu tidak salah dalam mengambil langkah dalam muamalah di dalam jual beli seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu yang nanti ditanyakan Fatul kita. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ismi Hanif Rawal, jitu min Batak, jalastu fi fasli as-sadis C. Yang pertama, apakah 4 imam memiliki hubungan atau sanad dari Rasulullah? Dan yang kedua, mengapa tidak ada pendiri mazhab dari kalangan kerabat Rasul seperti Ali, Utsman dan Hasan atau Husain? Subhanallah. Yang pertama ya, soal ormas ya, bedakan antara ormas, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dengan mazhab ya. Organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia ya, nanti kemarin Ustadz Andri sudah menjelaskan apa itu komunitas, apa itu masyarakat, sudah menjelaskan itu sampai sana enggak? Ya. Jadi organisasi dibentuk itu kan karena ada kesamaan visi daripada yang terlibat di organisasi tersebut. Misalnya Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU. Padahal ketika belajar di Semarang itu satu guru, Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim itu bergurunya kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Begitu juga ketika di Mekah ya, gurunya tidak jauh berbeda. Nah, kenapa kok mendirikan madhab, mendirikan ormas? Ya karena untuk berjuang di Indonesia, ormas-ormas ini kan lahir sebelum kemerdekaan. NU tahun berapa? 1926. Muhammadiyah lebih dulu, 1912. Jadi ketika Indonesia ini masih dipenuhi penjajah ya, maka alat yang paling efektif adalah dengan organisasi itu. Untuk apa? Ya, menyebarkan pemahaman. Pemahaman apa? Di antaranya adalah pentingnya pendidikan Islam. Kalau Muhammadiyah
yang didirikan pertama adalah sekolah, maka sampai sekarang Muhammadiyah banyak mempunyai sekolah. NU yang difokuskan adalah pesantren, maka banyak pesantren yang dikelola oleh orang NU. Nah, apa kaitannya dengan madhab? Ya, madhab ya. Kalau di Muhammadiyah itu, kalau di Majelis Tarjih wa Tajdid tidak harus kita bermadhab. Kan tadi ada saya jelaskan, ada 3 pendapat tentang bermadhab. Yang pertama mewajibkan, yang kedua membolehkan, yang ketiga tidak boleh, melarang. Nah, di Muhammadiyah itu ya tidak menggunakan madhab, artinya pedomannya apa ya, kembali kepada Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma. Nah, bagaimana agar bisa memahami ke sana ya, tentu kita masing-masing harapannya menjadi mujtahid. Ya, harapannya menjadi mujtahid, maka tidak lagi perlu lagi bermadhab. Maka tadi dikatakan bahwa kalau kita bermadhab dan kita sudah sampai ke derajat mujtahid ya, dan kita berlawanan dengan atau berselisih pendapat dengan imam madhab kita, ya nggak masalah. Nah itu ya. Jadi bermadhab ini sebenarnya memudahkan agar yang amalan yang kita lakukan itu sanadnya nyambung pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi menyambung pertanyaan yang kedua, sampai mana kita menjadi derajatnya sampai mencapai derajat mujtahid. Syurutul mujtahid kan jelas ya. 1, paham Al-Quran dan hadis. Ada yang mensyaratkan bahwa hafidh ya Quran ya. Ada yang mengatakan hafidh al-hadis, al-hadis. Nah, tapi yang lebih penting tidak hanya hafal tapi memahami ajaran. Nah, memahami ajaran-ajaran ini kan tidak mudah ya. Kapan kita sampai martabatul ijtihad? Ya tentu kalau sekali kita ya belum ya. Kita belum bisa memahami seluruh isi Quran. Kita belum bisa memahami seluruh hadis yang diriwayatkan atau yang sampai kepada kita, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hadis-hadis lainnya yang tidak tertulis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kapan kita bisa mencapai darajatul ijtihad? Ya tentunya berbeda-beda. Ijtihadnya kalau dalam bidang finance, keuangan mungkin bisa, ya. Tapi ijtihadnya kalau keseluruhan, jadi ijtihad secara keseluruhan dalam arti semua masalah kita mampu, itu enggak mungkin. Keterbatasan kita ada. Jadi ijtihad mungkin yang kita parsial. Ijtihad soal misalnya tadi ya, bagaimana membeli dengan cara kredit, boleh enggak? Dipelajari. Akadnya apa? Mudorobah, musyarakah, murabahah atau apa? Ya, itu dipelajari. Nah, ijtihadnya sampai situ. Martabatul ijtihadnya parsial, bukan secara komprehensif kita semuanya tahu. Nah, kalau secara parsial berarti hal-hal yang terkait dengan yang kita ditanyakan oleh masyarakat, misalnya tadi soal rokok misalnya, bagaimana? Ya, berarti ijtihadnya sampai situ. Berarti kita harus mengetahui tentang kesehatan, tentang tembakau, tentang bahayanya nikotin dan lain sebagainya. Nah, tentu martabatul ijtihad berbeda-beda. Apa yang diijtihadkan ya, nanti berbeda-beda. Nah, paling tidak ya, paham Al-Qur'an, paham bahasa Arab ya. Hadis juga paham. Jadi sumbernya hadisnya ini hadis hasan, hadis sahih, mutawatir, ghair mutawatir, hadis ahad dan seterusnya harus paham. Ya, kalau itu sudah paham, ditanya satu masalah, kalian bisa menjawab, ya itu sudah kategori mujtahid, tapi dalam bidang itu, belum tentu dalam bidang lain. Nah, tadi terkait apakah madhab-madhab ini sanadnya nyambung ke Rasulullah? Sampai, ya tentu sampai.
Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan keturunan dari Rasulullah? Kenapa tidak ada yang bermadhab? Apa yang tidak mendirikan madhab? Ada yang mendirikan madhab, tapi tidak sampai kepada kita. Artinya termasuk madhab yang mundaris kalau ditelusuri. Ya. Siapa saja yang artinya yang memang betul-betul keturunan dari dzurriyyahnya Nabi dari 4 madhab ini ya, kita perlu cek gitu siapa saja. Tapi yang jelas bahwa ulama-ulama tentu ya sanadnya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena mereka mendasarkan ya ijtihadnya pada hadis, kepada Quran, ya, ijma dan qiyas, tentu tidak sembarangan. Ya. Baik, yang lain. Tadi yang terakhir apa? Ini soal apa tadi? Ya, kredit nanti dijawab. Ya, kalian bahasannya setahu saya itu antaranya. Ya, kredit. Ya, bayu taksid, ya, bahasa Arabnya bayu taksid. Bagaimana? Ya boleh saja. Ya, boleh asal akadnya jelas. Akadnya mudharabah, musyarakah, murabahah, ya tergantung bayu taksid, atau musyarakah mutanakisah, ya, atau al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, ya, sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Kredit kan macam-macam, bisa sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, bisa dengan musyarakah mutanakisah, ya. Musyarakah artinya kan awalnya kepemilikannya antara kreditor dan yang memberi kredit, ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, nanti tinggal akadnya. Yang mengakhiri nanti musyarakah mutanakisah, salah satu pihak akan porsi kepemilikannya akan berkurang, atau al-ijarah muntahiyah bitamlik, ya, sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Kita sewa rumah, awalnya akadnya sewa tapi diakhiri dengan ijar, namanya IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Misalnya kita beli rumah kepada yang nalangi uangnya adalah bank. Nah, maka akad yang dilakukan adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Ketika kita masih nyicil itu dianggap sewa. Tapi ketika nanti cicilan itu sudah memenuhi sesuai dengan target yang ditentukan, itu namanya al-ijarah, tapi diakhiri dengan kepemilikan. Itu bisa. Banyak, ya. Terus yang terakhir tadi apa, Ustaz? Soal 4 madhab apakah ada hubungan nasab atau Ya, kalau hubungan nasab kita cek lagi, ya. Kalau hubungan nasab kita cek lagi, ya. Saya kira itu. Mari kita tutup sebelum ditutup oleh Ustaz Olil. Ya Allah, manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa besok, ya, tentang fatwa, ya. Besok lebih spesifik kepada fatwa. Jadi ini kronologinya biar tahu dulu, ya. Madhab-madhab itu baru tahu, besok baru bicara soal fatwa yang lebih kontemporer. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.